Di tahun 2026, Indonesia tampak gemilang. Gedung pencakar langit, kota pintar, dan teknologi canggih menghiasi wajah bangsa. Tapi di balik kemegahan itu, ada bayangan gelap yang merayap. Korupsi menggurita, ketidakadilan merajalela, dan alam dirusak tanpa ampun. Musuh kali ini bukanlah monster atau alien, musuhnya jauh lebih mengerikan. Mereka adalah manusia serakah dan sistem yang sudah bobrok. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia juga tidak kekurangan orang kuat, tapi ada satu hal yang langka, yaitu pahlawan yang jujur dan berani berdiri untuk rakyat. Di tengah kekacauan ini, muncullah seorang pria bernama Raka Adi Wicaksana. Dia bukan tentara atau pejabat. Raka adalah seorang mantan relawan bencana sekaligus ahli teknologi. Hatinya hancur melihat kebenaran selalu dibungkam dan penderitaan rakyat kecil terus diabaikan. Takdir membawanya ke wilayah timur Indonesia saat gempa besar mengguncang. Di sana, di antara reruntuhan, Raka menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan nasib bangsa selamanya. Sebuah artefak kuno yang bersinar lembut, inti Garuda. Ini bukan sekadar benda pusaka, melainkan simbol persatuan Nusantara yang diwariskan dari para leluhur. Artefak ini tidak memilih yang paling kuat atau paling pintar, tapi ia memilih sosok yang hatinya paling tulus dan paling berani menyuarakan kebenaran. Saat Raka menyentuhnya, sebuah cahaya merah putih yang dahsyat menyelimuti langit. Dari cahaya itu, lahirlah seorang pahlawan baru. Pahlawan modern Indonesia yang lahir bukan dari kekuatan super, tapi dari suara dan harapan rakyat. Dia adalah Garuda Nusantara. Dengan sayap energi merah putih yang gagah, Garuda Nusantara terbang membela yang lemah. Kekuatannya bukan berasal dari sihir atau mutasi genetik. Kekuatannya justru meningkat setiap kali ia melindungi rakyat kecil. Seolah semangat jutaan orang memberinya tenaga. Ia menggabungkan teknologi canggih dengan kearifan warisan leluhur. Garuda Nusantara tidak membunuh. Misinya lebih besar dari itu. Ia tidak menghancurkan musuhnya dengan pukulan, tapi ia menghancurkan kebohongan mereka dengan kebenaran. Misinya adalah membongkar semua kebusukan hingga ke akarnya, membuka mata masyarakat yang selama ini tertidur. Namun, musuh yang dihadapinya bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah Ordo Kelam, kelompok elit rahasia yang mengendalikan media, politik, dan ekonomi bangsa dari balik layar. Mereka tidak takut pada senjata atau tentara. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah rakyat yang sadar dan bersatu. Ordo Kelam menggunakan senjata paling mematikan di era modern, hoaks dan manipulasi media. Mereka memutarbalikkan fakta, menciptakan fitnah, dan berusaha keras untuk membuat rakyat membenci pahlawan mereka sendiri. Setiap pertarungan Garuda Nusantara adalah cerminan dari masalah nyata yang kita hadapi. Episode demi episode akan mengangkat isu-isu krusial seperti perusakan lingkungan demi keuntungan segelintir orang, ketidakadilan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, hingga bahaya berita bohong yang memecah belah bangsa. Pada puncaknya, Garuda Nusantara akan dijebak. Ia difitnah secara keji dan dicap sebagai musuh negara oleh Ordo Kelam di saat tergelapnya, ketika ia disudutkan dan sendirian. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Rakyat yang selama ini ia bela, yang matanya telah ia buka, tidak tinggal diam. Mereka turun ke jalan bukan untuk melawan dengan kekerasan, tapi untuk berdiri bersama pahlawan mereka. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada satu orang, tapi pada kebersamaan. Mereka sadar pahlawan sejati bukanlah sosok yang berdiri di atas rakyat dan memerintah, tapi sosok yang berdiri di antara mereka,
berjuang bersama mereka. Cahaya merah putih dari inti Garuda kemudian tidak hanya bersinar dari sang pahlawan, tapi juga menyala di hati setiap orang di seluruh Nusantara. Menjadi simbol perlawanan dan harapan baru. Kisah Garuda Nusantara adalah pengingat bagi kita semua. Indonesia tidak butuh pahlawan yang sempurna tanpa celah. Indonesia butuh pahlawan yang berani jujur, berani mengakui kesalahan, dan berani berjuang demi kebenaran, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, pahlawan terbesar bagi bangsa ini adalah kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan Garuda Nusantara dan menjadi bagian dari perubahan. Sampai